bisa dangdut. Iya. Yuk. Ntar aku ngikutin aja. Iya. Iya, silakan nyanyi. Yang 1, 2, 3. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Heha, heha. Bukankah engkau telah berjanji? Masa? Kita jumpa di sini, datanglah. Udah datang ini loh. Kedatanganmu ku tunggu di Hongkong ya. Senyumlah, Lama, Bo. senyumlah, sambutlah kedatanganku. Asik-asik. Udah. Halo, assalamualaikum guys. Selamat datang di vlog aku. Kali ini aku mau ajak kalian kepo-kepo TKI lagi ya. Dan judul vlog kali ini mungkin aku akan kasih judul Gibah TKI. Aku mau kepo-kepo sama mbak-mbak yang ambil ODF. Aku pengen tahu kenapa sih masih banyak wanita Indonesia yang betah tinggal di negara orang, dan kenapa sih masih banyak peminat untuk jadi TKW. Oke? Pokoknya tonton video aku sampai habis dan jangan lupa like juga komen ya guys. Makasih. Halo Mbak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, aku mau ganggu OD-nya Mbak. Aku mau kepo-kepo tentang TKI. Boleh ya Mbak ya? Boleh. Nah ini kenapa taruh sini? Oh ya, lupa. Lupa Mbak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti teman-teman Mau ngomong ya? Iya, Oh iya. Apa kita bareng? Oke guys, aku mau langsung kepo ke mbaknya ya. Mbak, mau nanya Iya, nih ya Mbak. iya. Namanya siapa Mbak? Nur Hayati. Mbak Nur Hayati. Kalau yang Mbak Dia. Mbak Dia, Mbak Diah dan Mbak Nur Hayati. Udah lama Mbak di Hong Kong? Alhamdulillah aku udah 6 tahun. 6 tahun di Iya. Hong Kong? Iya, iya. Gila 6 guys, tahun. 6 tahun di Hong Saya Kong. baru 2 tahun. Kalau Mbak Dia? 2 tahun. Udah 2 tahun. Kalau Mbak Dia 2 tahun di Hong Kong guys. Kalau Mbak Nur Hayati itu udah 6 tahun ya. Ini Mbak, saya tanya dulu yang udah lama di sini ya. Kenapa Mbak? Mbak kok sampai betah sampai 6 tahun di Hong Kong? Satu majikan atau pindah-pindah majikan? Alhamdulillah satu majikan. Iya, karena tahu sendirilah kebutuhan di rumah, karena saya kan punya masa depan buat kedepannya gitu. Jadi buat betah. Iya, buat masa tua nanti gitu. Jadi saya harus benar-benar berusaha di sini betah gitu. Majikannya baik nggak? Alhamdulillah majikannya baik. Kalau boleh tahu, jobnya apa sih Mbak? Kalau aku sih sebenarnya jobnya jaga rumah, terus Cleaning. ya cleaning lah pastilah, terus ya bersih-bersih lah seperti biasa teman-teman lainnya, terus jaga anak sekolah, tapi udah nggak sekolah ya, udah lulus karena udah umur 20 tahun, jadi saya cuman jaga anak majikan gitu. Iya, cuma ngejagain ya, takut hilang gitu ya. Ya enggak, kan namanya juga dia kan apa ya, dari kecil kan dia selalu dijaga sama pembantu. Mungkin kenapa mesti jaga? ya karena kan namanya juga dulu masih anak-anak, mau ini mau itu mau ini, dia kan nggak pernah minta sama orang tuanya, pasti Iya. otomatis minta sama yang jaga sampai saat ini gitu. Sampai 6 tahun ya. Sampai 6 tahun. Bosnya pasti Alhamdulillah. baik ya? Alhamdulillah bosnya baik. Oke, nanti dulu. Dalam 6 tahun udah pernah cuti ke Indonesia belum? Alhamdulillah sih udah pernah 1 kali, tapi sebenarnya tahun ini disuruh cuti sama majikan, tapi tahu sendiri kan ada corona. COVID, Ya. ada corona, jadi nggak bisa, ditunda. Terus takutnya nanti nggak bisa datang lagi ke sini gitu. Jadi mendingan nggak usah pulang ke Indonesia. Mendingan nggak usah. Iya. Dalam 6 tahun Mbak udah ambil cuti 1 kali ya? Iya. Oke. Aku mau tanya ke Mbak Dia. Mbak Dia, Kan saya baru. lucu ya? Iya. Mbak Dia kan di Hong Kong 2 tahun. Iya, 2 tahun. Iya, satu majikan atau berapa Satu majikan? majikan. Satu majikan 2 tahun. Jaga apa Mbak kalau boleh tahu Mbak? Jaga bayi saya. Jaga bayi. Oh Mbak Dia jaga bayi guys. Bisa jaga bayi? Ya, insya Allah bisa karena saya udah punya anak dong. Masak juga nggak? Masak
masak sekali. Masak sekali. Betah nggak? Sore. Betah. Majikannya baik. Balik. Baik. Baik. Pengen pindah majikan nggak? Enggak kepingin. Nggak pengen pindah majikan, guys. Oke, kepo banget ya. Yang ditanya itu pemalu banget, guys. Jadi aku agak-agak susah. Oke, guys, aku mau lanjut tanya lagi. Mbak asli asal mana, Mbak? Aku asli Lampung Tengah. Asli Lampung. Iya. Lampung Tengah. Mbak dia mana? Lampung Tengah juga. Kok ngebuntut aja? Emang Lampung? Buntut. Kita Oh, memang iya. berteman. Kita Oh, itu teman. best friend. Tetangga. Best friend Oh, di depan. tetangga kampung? Iya. Oh, Kita itu best friend tapi best friend di depan wawancarai juga kamera. tetangga kampung. Mbak, malu atau bangga jadi TKW? Ya banggalah pastinya karena yang pertama yang punya anak bisa untuk nyekolahin anak, Iya. bisa bantu orang tua yang punya orang tua Iya. gitu. Buat diri sendiri, buat masa depan anak, masa depan keluarga seperti itu. Cantik. Intinya bangga ya. Ya bangga, alhamdulillah. Cari Bangga bisa juga cari nggak, Mbak duit Dia? sendiri kan. Amin. Iya. Amin. Kita bisa usaha sendiri, kita bisa cari apa modal lah buat nanti kedepannya di rumah. Kenapa sih Mbak mau jauh-jauh ninggalin Indonesia? Cuma mau jadi TKW? Emang di Indonesia nggak mau gitu kan? Di Indonesia lebih deket, lebih enak kalau ada apa-apa pengen pulang gitu. Kenapa mesti jauh-jauh ninggalin Indonesia? Aku dulu apa Mbak Dia dulu? Ya. Oke, saya dulu nggak apa-apa. Iya. Kenapa Mbak mau jadi jauh-jauh ninggalin Indonesia cuma mau jadi maaf ya pembantu yang iya. TKW yang kebanyakan ya orang itu menilai itu pembantu itu kayak gimana ya? Ya namanya pembantu itu. Kayaknya rendah Iya, gitu ya. iya, iya, Oh, iya, kayak iya. rendah Dan gitu. Ya, tapi Kalau di Indonesia kan kita juga bisa jadi bos kan, maksudnya kita bukan pembantu juga kalau di rumah kita sendiri ya kan? ya Kenapa alasannya mau? satu ya. Apa? Kalau menurut saya Ya, aku itu tanyanya sama Mbak. satu kita jadi pembantu itu di luar negeri. Tentunya gajinya juga beda ya dari Indonesia Iya. gitu. Bisa menyukupi lah segalanya dari kebutuhan sampai kita ngurusin anak sekolah apa itu dari gaji kita itu udah cukup. Cukup. Alhamdulillah. Bisa buat yang lainnya juga. Kalau di Indonesia kan mungkin gajinya Lebih- pas-pasan gitu. Lebih sedikit ya. Jadi intinya kenapa mau jadi TKW? Soalnya TKW gajinya lebih gede. Ya intinya Betul apa gaji lebih gede, satu, yang kedua pengalaman kita bisa kemana-mana gitu Bisa lah jalan-jalan intinya ya, jadi nyambi selagi gitu. kita dikasih kesempatan sehat, terus kita dikasih kesempatan untuk pergi keluar, kenapa kita tidak gunakan baik-baik kan gitu. Pokoknya bangga ya Mbak ya jadi Iya. TKW ya Mbak. Nggak malu lah ya. Nggak malu. Kalau ada yang penting halal. Kalau Ya. ada yang ngebully, cuma pembantu doang, TKW, songong lah nggak apa-apa, inilah itu tanpa gimana? kita mereka juga gimana ya, bingung kadang kan, bukan orang mau jadi orang majikan aja masih butuh kita gitu. Iya. Terus kebanyakan juga kalau udah cocok juga majikan itu sangat menghargai kita ya. Ya, bukan kita. Ya iyalah, namanya orang pasti nggak sama lah ya. Kadang yang menghargai banyak, yang mengejek kita juga banyak. Iya, iya. Yang Betul. penting kita intinya cari duit halal. Happy juga ya Mbak. Ya pokoknya jangan buat lupa bahagia. buat masa depan, buat modal. Intinya kita cari uang di luar negeri itu cari cepetnya gitu ya, karena kebutuhan kita itu kedepannya lebih besar. Ya kayak ibarat kata orang pingin bikin rumah sendiri, kepingin Modal nyekolahkan gede. anak Ya. lebih setingginya apa semampu kita. Terus untuk modal kedepannya itu cepat. Kalau di Indonesia itu ibarat kata cuman cukup Lama buat ya. makan, mungkin iya. Itu kan gajinya nggak mencukupi ya kalau untuk kebutuhan bikin rumah atau usaha Nggak itu, bisa iya, kalau nggak. ya kecuali Paling mungkin buat pembantu apa kan artis gitu. ya, saya nggak tahu itu. Makan atau buat sekolah aja sih nggak apa-apa, Kak. Tapi kalau keluar negeri kan insya Allah mencakupi untuk semuanya. Amin, amin. Pokoknya sukses ya Mbak ya. Mbak Dia dan Mbak Nur Hayati, aku mau tanya nih, keinginan atau cita-cita Mbak setelah pulang nanti? Sebenarnya cita-cita aku tuh nggak terlalu tinggi ya, nggak muluk-muluk banget, karena saya itu sebenarnya jujur ya belum punya rumah. Jadi saya cita-cita kepingin punya rumah, terus modal usaha jahit, terus alhamdulillah. Emang bisa jahit? Pingin? Alhamdulillah bisa, karena Oh, bisa jahit. orang dulu aku pernah belajar jahit karena kesini beli
cari modal buat beli mesin, buat beli obras, nanti buat beli bahannya. Nanti gitu. pulang bisa buka konveksi dong. Insya Allah doain aja ya Mbak. Ya amin. Semoga bisa ngebuka Iya. butik atau Iya, apa ya. Amin, amin, Dan amin. mungkin juga kan udah banyak nih teman-teman TKW dan bisa diekspor ke sini. Ya, apa, insya apa sih Allah. namanya kalau Indonesia masuk ke sini barangnya ekspor kan? Aku juga nggak paham sih apa Ya, yang namanya. pokoknya Soalnya itu aja ya. iya aku belum masuk dalam program jual beli barang pakaian makanya online, itu. belum masuk ke situ. Nanti kan bisa Iya. tuh, kan bisa jahit. Iya. Dan masih cari modal juga Iya. dan banyak juga teman di sini. Kan bisa dikontak-kontak gimana, bantu jualan atau gimana, ya itu nantilah ya. Intinya kita ke luar negeri itu ingin menjadi yang lebih baik lagi Dalam dari sebelum yang dari perekonomian dari yang sesudahnya gitu aja. Sebelumnya. Yang Dari sesudahnya. Sesudahnya. Ini sebelumnya kan menjadi ingin yang terbaik lagi dari yang sudah-sudahnya Oh, itu iya. sih. Oke. Kalau Mbak saya Dia sih keinginannya simple apa? lah ya. Simple. Maksudnya tempat tinggal ya alhamdulillah walaupun jelek-jelek sudah ada. udah punya. Lah keinginannya apa? Kepengennya dalam hati saya ya cita-cita lah ya. Pengen Setelah buka pulang. warteg gitu. Oh, pengen buka usaha. Usaha sendiri lah. Kuliner. Jangan kita maksudnya usaha Ikut tempat orang orang terus. Kita Iya. juga Amin, ada amin. Semoga ada ya sukses. keinginan untuk pensiun lah ya. Ya iya pasti dong. Insya Allah bisa. Buka Insya tempat Allah. makan gitu ya. Iya, iya. Amin. Semoga bisa cepat terwujud dan tidak lagi jadi TKW. Pokoknya Amin ya robbal alamin. Keinginan kita nggak mungkin dong jadi TKW terus. Kita kan harus pulang ya, harus pulang iya. ke Indonesia. Itu pun kita juga punya keinginan lah yang ingin buka usaha, pastinya ingin jadi iya. bos juga ya. Siapa yang nggak mau jadi bos ya? Aku juga Iyalah, kepingin. siapa juga nggak mau jadi bos kan? Iya kan? makanya. Pokoknya pingin buka usaha. Jangan kita punya bos aja, kita jadi bos gitu. Iya, Amin. Amin ya. Kalau boleh tahu, gajinya berapa sih? Gaji normal untuk TKW Hongkong? Paling 5.000 ya sekarang ya. 5.000 banyak 5.000. banget, nggak sampai kali normal. Kalau Normalnya 4.630 Ya. normalnya. Kalau kita kan 2 tahun Bosnya pasti ada naik gaji kenaikan. ya. Oh, Iya, ada jadi kenaikan. paling 5.000 gitu, 5.000 dolar. Tapi kalau gaji normal paling 4.600. 4.600. Normalnya 4.630. Kalau majikan kita baik, kita ditambahin 400, 300 Tapi kayak gitu. biasanya kalau nambah kontrak ditambah. Ini aku mau tanya yang asli aja. Kalau Mbak gajinya berapa? Sekarang saya 5.000. Oh, dinaikin dong, bosnya baik dong. Iya, iya. Kalau Mbak juga. Kalau aku sih alhamdulillah tadinya 4.630, tapi karena sebenarnya tadinya aku mau pulang ya. Tapi karena majikannya ada gangguan COVID di sini, jadi dia nggak bisa pulang ke Hong Kong. Jadi sekarang ada di Singapura. Tapi saya iseng lah ya minta naik Gaji. gaji. Iya, Iya, alhamdulillah bagus itu. dikasih 300. Jadinya sekarang 5.000 maaf 5.000. Tapi alhamdulillah dong. iya. Udah banyak itu. Iya. Eh, Alhamdulillah. makan segala macam, pokoknya dikasih full. makan ditanggung majikan lah pastinya. disyukurin aja lah ya. Disyukurin aja. Kadang-kadang ada juga yang gajinya standar begitu-begitu aja, tapi mungkin majikan baik, dia Iya. bertahan gitu. Ada hal-hal lain lah ya. Iyalah, namanya Yang penting nasib orang semangat ya. aja lah intinya kayak gitu. Betah nggak sih di Hong Kong? Sebenarnya sih kalau aku nggak mikirin umur, kalau mikirin umur sebenarnya betah-betah aja. Tapi karena usia saya udah tua, Belum jadi- lah, Ya masih cantik ya. ibarat katakan udah waktunya mungkin ya. Maaf karena saya di sini statusnya juga janda ya. Ya Janda, mungkin guys. iya menikah lagi apa gimana. Banyak banget ya TKW Hong Kong tuh jadi janda. Iya, kalau Ampun misalkan deh. saya nggak ngingetin umur ya mungkin bisa 10 tahun lagi ya Mbak ya. Ya, Iyalah. namanya kita punya umur ya, umur Iya. semakin tua bukan semakin muda. Kalau semakin tua itu kita harusnya gimana kan gitu. Maksudnya Iya. kita nggak mungkin terus dong di sini. Pokoknya Terus seneng kita lah ya. nggak mungkin terus kuat. Iya. Iya. Sebenarnya ya sih namanya juga orang cari nafkah, cari rezeki buat keluarga ya. Sebenarnya betah-betah aja karena di sini juga Betah. ada liburnya. Seneng juga ya? Seneng, tapi ya gimana lagi udah 6 tahun, udah umur udah Iya, tua, udah lama. udah waktunya nikah kan gitu. Udah waktunya nikah. Merit. Udah punya calonnya belum nih?
Ya alhamdulillah kalau calon mah ada, tapi kalau jodoh kan hanya Allah yang tahu. Iya, iya. Gitu aja sih ya. Semoga Kalau jodoh. jodoh tuh banyak, tapi enggak Jodoh kok tahu. banyak, jodoh satu doang kali Mbak. Banyak lah, orang belum kawin kan. Itu calon Mbak dia. Aduh gokil abis. Ini kayaknya udah mau manas ya. Iya. Jangan ngomong jodoh-jodoh dong, nanti malah nggak fokus ke mau. Iya, akunya nih yang nanti kalau- gimana? Ngomong jodoh terus kita nggak fokus kerja gitu. Iya. Mbak, aku mau tanya nih. Di Hong Kong kan udah lama ya. Bagi Mbak, tempat mana? Sebutkan 5 tempat di Hong Kong yang menurut Mbak itu spesial, indah dan bagus untuk dikunjungi. Untuk Disneyland, Disneyland, guys. Ocean Park, Ocean Park. Causeway Bay sebenarnya bagus Causeway buat Bay. jalan-jalan. Oh, Iya, Taman Causeway Taman Bay. Causeway Bay. 2 lagi? Ayo. Terus ini Potres Hill sekarang kan Hill. ada baru tuh kan ya, Oh ada iya, taman guys, baru Potres ada. Dan, Hill. kalian bisa lihat di vlog aku yang judulnya Menara apa itu namanya Fortress ya? Bukan atuh Mbak. Yang satu lagi? Terus ini sekarang lagi penasaran di apa Ske 100 ya namanya Oh, apa? Ske 100. Ske 100. Ya, aku juga Ini kan belum pernah ke lagi ada diskon nih katanya tuh kan sekarang itu pembukaan minimal 2 orang 50. Kalau misalkan 1 orang 40. Nanti dulu. Di mana itu? Tanggal 7. Di mana Mbak nih yang tahu? Skate 100 ya? Yang Aku nggak kemarin bisa ngomongin daerah juga. mana yang kita main ke ini taman itu mana? Oh ya. Bukan, aku juga lupa, maaf ya teman-teman. Hah? Kolam ya. Kok po? Yang kemarin kita sama bareng-bareng teman-teman terus yang mau foto nggak jadi kita pada ngambek itu di mana Mbak? Oh, di tempatku. Itu namanya apa Jordan. lupa kan? Lupa. Bukan Jordan, pokoknya itu di situ namanya lupa lah. Kolon Pak. Oh, Kowloon Oh, Park. Kowloon Park. Banyak sih sebenarnya di Causeway Bay itu semuanya cantik-cantik, gak ada yang Tempatnya jelek. indah Tempatnya ya, indah-indah bagus buat dikunjungi. bagus buat dikunjungi, bagus buat foto-foto. Kalau buat teman-teman buat tongkrongan yang paling enak sebenarnya di Causeway Bay gitu aja. Iya. Kalau menurut kita gitu. Karena Causeway Bay itu luas. Oke, Mbak. Makanan Hong Kong yang paling Mbak sukai apa? Aku jarang sih makanan-makanan Hong Kong karena yang Tom yum. Tom yum. Tom yum apa itu? Mie ya? Tom yum itu mie yang ada daging semacam daging cumi, ada udang, ada semua, ada rasanya iya, asam tom yum. manis. Itu mah di Indonesia juga banyak Iya, kali. tapi Iya. kalau di sini saya makanannya beda. bukan sini. Oke. Kalau Mbak nggak ada. Kalau aku tuh jarang ya makanan-makanan luar negeri soalnya kan nggak pernah makan di dalam restoran. Paling makannya di toko-toko Indonesia itu. Paling majikan Iya kayak juga- gitu aja udah. Paling majikan juga sering ngajak ke restoran Jepang gitu. Oh, suka juga. Kalau Makanya aku sih serba mentah ya. Oh, kalau aku nggak doyan itu. kalau aku tetap lidah Indonesia. Tapi ya tetap aja kita Sambal. kembali ke Indonesia. Indonesia. Gitu. Soalnya di sini juga banyak melayani Iya. Indonesia makanan. Oh. Ya pokoknya normal ya untuk makanan. Hal apa yang membuat Mbak kadang pengen banget pulang ke Indonesia? Kadang kalau ingat anak lah ya. Anak, Tentunya anak anak ya. bikin pengen Iya. pulang ke Indonesia, guys. Pengennya kalau anak lagi sedih atau lagi ada Sakit. masalah, kalau lagi sakit, Iya, banyak banget pasti ya. yang Namanya bilang orang gitu. tua kita hatinya gimana sih? Kan Anak sakit bikin Mbak kadang pengen banget pulang. Selain itu, kalau aku yang bikin kadang pengen pulang waktu diomelin majikan. ya kalau aku sih jarang diomelin majikan ya. Oh, hebat dong. Ya soalnya majikan masa bodoh gitu lah. Oh iya, pokoknya Cuman anak kita, sakit. kita mikir sendiri lah, kita namanya kerja kan gimana, Gimana sih menyesuaikan. Kan kita menyesuaikan Oh. lah ya. Kalau Mbak, hal apa yang kadang kepingin membuat Mbak itu kadang pingin banget pulang? Ya kangen kampung halaman sih intinya, kepingin lihat rumah, kangen keluarga, kumpul keluarga gitu aja sih. Selain itu nggak ada. Lah yang Soalnya bikin dia belum punya anak. Iya. yang bikin betah di Hong Kong apa? Yang paling Libur, ada liburnya, terus ada tanggal merah kita libur. public holiday juga dapat, Public guys. holiday, ya. iya pokoknya. Ya, uang cuti juga Gaji. dapat pokoknya. Syahdu Surprise banget gitu ya lah. Hong Kong ya. Dapat cuti tahunan. Minggu Intinya juga sebenarnya libur. Juga dapat tahunan. Uang makan juga ada. sebenarnya yang kita Public sukai di holiday. sini itu hanya satu sih, ada liburnya Betul gitu. sih. Semuanya pasti Public gitu. holiday juga ada ya. Ada. Ya kalau Kayak libur kan PNS kita ya.
seberat apapun kita bekerja tempat majikan ada refreshingnya. Iya, kita bisa ketemu senang. teman, Makanya awet kadang muda kita gitu. bisa curhat. Intinya kita bersihin pikiran yang capek, udah capek, gitu. kadang, Jadi happy gitu sebentar, walau sebentar besok bisa semangat lagi bekerja. Pokoknya bikin awet muda ya. Iya, yang oke. penting sehat lah ya. Iyalah. Amin, amin, amin. Iyalah pasti. Nih Mbak, aku mau tanya tentang bahasa di Hong Kong. Mbak kan udah lama, udah 6 tahun, pasti udah jago banget dalam bahasa Kantonis. Aku mau nyobain bahasa Kantonis. Mbak tanya saya atau Mbak dia atau pokoknya kita komunikasi pakai bahasa Kantonis yang simple-simple. Maaf ini kebetulan ya. Ya. Aku tuh kan majikannya Indonesia. Emang ada majikan Indonesia? Ada majikanku sebenarnya Indonesia. Hari-hari aku ngomong itu bahasa Indonesia. Tapi kalau aku beli sesuatu di luar tuh Pastinya pakai pakai bahasa bahasa Inggris. Jadi aku nggak bisa bahasa Kantonis. Kalau Mbak dia nggak Kalau mungkin. saya nggak bisa juga bahasa Kantonis. Majikan saya orang Cina, jadi ngomongnya Mandarin setiap hari. Oke loh, gila. Satu yang itu Kalau Hong Kong, Yang kalau Hong Kong itu Kantonis apa Inggris. Mandarin sih? Mandarin kan? Apa? Kalau Hong Kong, Hong Kong sayang, Kantonis, iya. Taiwan. Ya udahlah, nggak apa-apa bahasa dia apa. itu reporternya kan Taiwan. Jangan salah. Dan pertanyaan saya jawab, mau tanya apa? Aku udah lupa Ya, bahasanya. 这什么？ Hah? 讲什么？讲什么？我不知道讲什么话的。哎呦，OK，你可以慢我，你可以慢Man ana, man ana. 你可以慢我啦， Koi lah. 可以啦。你慢啊，你慢啊， Kui. Man mana? 慢。 Saya cuman bisanya yamsoy. Yam soy apa itu yam? soy? Minum air. Oh, iya. Ini gimana dia nggak tahu. Aku Ngoyu bisanya sekwan. sekwan makan. Hah? Makan. Oh, Ngoyu kalau ngoyu sekwan Saya mau makan. makan bahasa Kantonisnya. Music one. Lah iya Ngoyu ngoyu sekwan. Iya. Kalau saya mau minum. Yamsoy, ngoyu yamsoy. yamsoy. Ya udah kayak gitu aja, yang lain aku nggak bisa. Kalau saya mencintaimu. Oh, ini. Wah, ini bukan Kantonis. 我不知道。我不知道，我知道你知道的啦，但是你不要讲的啦但。是我不知道那个酱冬瓜。哦，我愛你，係咪？ Oh, ngoy le. 我愛你。 Nek aku isane mukur aku tresno karo kowe. Itu mah Jawa. Iya, Jawa karena aku asli orang Jawa. Oke, jadi majikan sama sekali nggak ada komunikasi pakai bahasa Kantonis. Nggak ada. Jadi Jadi nggak bisa bahasa Kantonis dong. nggak bisa. Enggak sama juga. Sama. Saya dikit-dikit sih ngikutin anak kadang apa. Anak bahasanya apa? Saya Mandarin. Oh. Kalau aku anak bahasa Indonesia. Tapi kalau sama teman-temannya bahasa Inggris dikit-dikit lah, little bit. Maaf, little bit. Grogi guys. Little bit. Intinya di situ lah, little bit. 少少啦，係咪？需要来一点点。 一点点，hai, 一点点 itu sedikit guys. Ya Sama kalau aja. ikan itu Mandarin. Ya, 少少 Kalau 的。 siu-siu itu Kantonis. Kantonis. Little Kalau bit. Inggrisnya little bit. Iya. Kalau bahasa Indonesianya Setitik. sedikit doang. Iya. Pokoknya intinya jadi TKW itu Harus happy. apa namanya? Seneng. Pokoknya so cute karena kita bahasa apa aja kita sedikit-sedikit tahu gitu Tahu guys. ya, hebat. Pokoknya hebat lah. Oh iya, aku mau tanya nih pengalaman sebelum jadi TKW Hong Kong. Mbak, Aku pengalamannya itu kerja di Malaysia dulu. Malaysia udah keliling dunia dong. Malaysia udah 3 tahun. Malaysia Dengan 3 tahun, majikan majikan India, bahasanya bahasa Malay. Terus pulang kan di Indonesia, pergi lagi ke Singapura 2 tahun. Ya Allah, udah keliling-keliling Iya. ya. Alhamdulillah. Di Singapura majikan bahasa Malay sama Inggris. Terus habis itu pulang ke Indonesia, merit 4 tahun, cerai. Habis jadi itu janda ke Hong jadi Kong. janda ke Singapura dulu 8 balik bulan. lagi. 8 bulan aku nggak betah di situ, majikannya biasa lah ya, namanya juga lagi nasib nggak bagus ya, Mbak. Ya.
8 bulan sayanya kepingin pulang, di situ nggak ada cuti, kamera di mana-mana, pokoknya ya Nggak nyaman. pokoknya aku nggak nyaman. Pulang lagi, daftar lagi, alhamdulillah di luar negeri rezekinya ada di sini di Hong Kong. Kalau Iya. Mbak Dia sebelum Kalau ke Hong saya- Kong pengalamannya kemana aja tuh? Saya pertama pergi ya ke Singapura 2 tahun. Wah, Habis itu hebat ya. saya Wah. pulang, saya merit. Habis itu merit 2 tahun di rumah. Mm. Terus saya pergi lagi ke Malaysia 3 tahun. Yo 3 tahun yo. saya punya anak 1. Saya ke Taiwan 3 tahun. Terus Ya yang ampun. terakhir di sini. Itu uang udah banyak dong Mbak. Kenapa sih Mbak masih mau jadi TKW? Ya, Betah namanya banget nasib jadi orang. pembantu. Iya. Uang banyak tapi kan kebutuhan tiap hari mengalir, Mbak. Jadi Ya kalau kebutuhan kita sampai mati pun masih ada kebutuhan. iya, begitu juga uang sampai mati bakal kita nyari uang kayak Iya, iya, gitu. Ya pokoknya happy aja ya. Iya, namanya Udah keliling Udah lah. dunia ya. Namanya Nanti habis pulang Hong Kong mau kemana lagi nih? saya udah Insya Allah jangan doain kemana lagi dong. Ya Insya kan Allah nanya, Mbak. Iya. Insya Allah pulang, Udah. merit, buka Nggak usah jadi usaha TKW lagi. kecil-kecilan merit gitu. lagi kita niat punya usaha warteg ya insya Allah. Amin. Allah, Semoga amin. Udah lah, nggak usah kerja lagi. semoga cepet terkabulkan. Aku mau tanya sama Mbaknya, bagaimana sih kalau ngadepin majikan yang bawel, Mbak? Tips bagaimana ngehadepin majikan yang bawel? Yang Nek pas lagi di saat bawel itu kadang-kadang sakit hati ya, Iya. sakit hati, kepingin pulang. Terus kalau misalkan udah nyapa di telinga itu kadang bisa sakit Nyakitin banget, banget. oh nyakit rasanya itu kepingin gimana tipsnya? Ngadepin rasanya majikan kepingin yang kayak pulang. gitu? Biasanya sih aku suka diem kalau majikan lagi ngoceh ngomel, ngerasa aku salah, aku diem walaupun menurut saya nggak salah ya. Majikan itu selalu salah. Kadang-kadang ya, misalkan kalau majikanku biasanya gini, kalau dia nyuruh apa gitu terus saya udah lakuin. Cuman kan kadang-kadang kalau aku sih karena aku nggak pernah ketemu majikan ya, jadinya soal keuangan ya. Misalkan uang gaji ya, uang gaji aku misalkan dikirim 6.000 ya, terus sama si anak majikanku kan nggak dikasih tuh, belum dikasih kan, nyampe 5 hari saya udah minta. Di situ majikanku nelpon, Siti, kamu gimana uangnya, udah ini belum, udah dikasih belum, kenapa kamu nggak ngasih tahu saya, mana catatannya, gini. Kamu tuh apa jenengannya, Pokoknya bawel. iya bawel kan, dikira kitain kan gini. Terus aku ngomong gini, uangnya belum dikasih sama si Didi, kenapa kamu diam aja, kamu tuh harus ngomong gini. Jadi disitulah aku ngerasa sakit, padahal aku juga nanti uang gaji, kalau aku mesti di situ yang susah di uang Kadang-kadang gaji. Iya kadang-kadang. Terus Masalah gaji. iya, terus kadang-kadang ya kalau misalkan saya disuruh beli obat ya, namanya juga orang tua ya, beli obat, terus dia bilang gini, kan keuangannya itu kan bukan sama majikan, sama anak majikan saya ya. Jadi saya harus minta dulu uang itu sama anak majikan, tapi anak majikan nggak ngasih nyampe 1 minggu. Nah di situ majikan nelpon saya, katanya saya itu, kamu tuh gimana sih kerjanya gitu, suruh beli obat, kamu kan di situ nggak ada kerjaan, kenapa kamu nggak bisa? Saya bilang gini, uangnya kan belum dikasih sama Didi gitu kan, aku bilang Didi gitu. itu anaknya majikan. Iya, terus dia bilang gini, kamu kan bisa minta sama saya, kalau kamu belum dikasih ngomong sama saya gitu. Kadang saya ngomong sama majikan marah-marah, kamu harus minta sama si anaknya. Kalau saya minta sama anaknya katanya si tuannya belum ngasih. Jadi saya disitulah bikin bingung. Oh, jadi Iya. ada kendala dalam masalah gaji lah ya. Iya, sebenarnya enggak ada kendala, cuman anak yang dititipin uang itu tuh susah gitu loh, Nggak keuangan. ngasih-ngasih. Iya, nggak ngasih-ngasih. Terus kadang-kadang kan namanya juga majikan, di situ kan butuh bukti kan ya, bukti Iya. transaksinya. Jadi majikannya minta bukti kalau Mbak itu udah digaji. Iya, kadang-kadang kan nyampe lambat 1 minggu, padahal saya mintanya sebelum gajian saya udah minta dulu kan. Nah di situ majikan tuh langsung ngasih uang ke anak majikan. Nah di situ aku minta lagi sama anak majikan katanya belum ngambil, katanya uangnya belum ditransfer apa segala macam. Otomatis saya minta lagi dong dalam 1 minggu, karena saya nggak mau 1 hari 2 hari, nggak mau, saya ngasih waktu 1 minggu, oke lah.
Nah di situ kan saya belum ngasih tahu tuh sama majikan udah nelpon dulu sama saya gitu. Sebenarnya kamu tuh udah dikasih belum uangnya gini, tapi dia sambil marah-marah. Kalau kamu belum dikasih ngomong dong sama saya kayak gitu. Jadi saya nggak nunggu-nunggu kayak gini kayak gitu. Kadang-kadang dia kalau pas lagi ngomong misalkan ada orang apa paketan apa itu saya dimarahin. Kamu tuh kerjanya apa sih di rumah lo nggak ada apa-apa? Terus ini nggak bisa, bukan ini nggak bisa, maksudnya kayak kalau saya kan sama majikan taunya kan ada barang ada apa, kalau kadang-kadang kan nggak sesuai gitu ya. Misalkan majikan saya taunya tanggal 23 misalkan, 24 25 tuh belum ada apa-apa gitu, saya nggak tahu barang itu datang apa enggaknya, mungkin cuma ngasih tahu nanti tanggal 24 ada barang mau datang gitu. Tapi di situ nggak ada barang datang, nyampe 1 minggu saya yang kena marah gitu, yang saya sakit hati itu di situ. Ya emangnya mbaknya nggak ngomong kalau ya ngomong, percuma kalau saya ngomong pasti majikan malah marahin saya gitu. Oh, jadi ya namanya miskomunikasi. Iyalah, karena miskomunikasi. Ya, jadi dikirain akunya itu nggak cepet-cepet lapor. Kalau majikan saya itu kalau ada apa-apa dia mintanya harus lapor. Misalkan ada surat datang, di situ udah 2 minggu, kenapa nggak ada surat datang? Kenapa kamu nggak foto surat itu kirim ke saya gitu? Jadi saya yang kena marah lagi. Itu saya ngomong suratnya belum datang, gini-gini. Kamu harus lapor gitu. Sih resiko kamu punya majikan jauh kalau menurut saya ya. Iya makanya itu di situ. Ada sebab akibat dia. Ada sebab akibatnya. Yang campur masalahnya nggak gitu. Yang satu dengan majikan. Kalau majikan saya sih ya angin-anginan ya. Kadang-kadang kalau misalnya dia mungkin stres di kantor dia atau apa, kadang tapi intinya satu sih kalau menurut saya ya, tips menghadapi itu dablek nomor 1. Iya, aku juga tapi tanggung jawab kita tetap kita jalanin gitu. Ya, intinya kita ambil majikan yang bawel itu dablek ya. Intinya kita nurutin apa yang kita wajib kerjakan dan jangan mudah sakit hati ya. Soalnya kalau mudah sakit hati kita nggak jadi nggak sampai nyampe pulang ya. Iya 3 tahun 2 tahun nggak nyampe. Sedih akhirnya kita nggak betah ini. Itu bukan kalau menurut saya bukan tipe TKW ya. TKW lah ya. Soalnya TKW itu harus tahan telinga intinya. Tahan gitu. banting lah segalanya. Tahan banting, tahan telinga, tahan hati semua. Kan majikan kalau lagi nggak baik, kalau ngomel tuh suka-suka dia ya. Suka-suka dia. Ya namanya itu udah risiko kita lah ya di situ. Intinya kita, kalau menurut saya intinya kita ya ngerjakan tanggung yang kewajiban kita, tanggung jawab dan dablek. Iya, tapi majikan itu harus on time gitu loh. Dia nggak tahu apa yang terjadi di sini gitu, mungkin keterlambatan keterlambatan majikannya apa jauh. Kan jauh. Jadi kan kita jadi nggak tahu apa-apa. Jadi banyak salah paham karena dia nggak ngerti sebenarnya. Miskomunikasi. Beda kalau majikan di rumah paling pam itu aja salah paham dikit karena dia ngerti keadaannya mungkin ya udah kita intinya kita diam, satu jangan ngelawan, kedua kita dablek aja lah ya, intinya dablek itu. aja itu. Tipsnya ngadepin majikan bawel itu tebal telinga alias dablek ya. Soalnya kalau cepat dibikin hati, main hati itu cepat sakit hati. Iya, makanya. Jangan sakit hati lah ya. Kita itu pulang harus sehat, harus. Intinya majikan gaji kita, habis itu tanggung jawab, nggak mukulin kita. Pokoknya intinya begitu. Kalau dia masalah ngomel bodo ya kita amat. harus hadepin dengan itu satu dablek gitu. Iya. Kalau ngadepin majikan yang pelit kan ada tuh. Ada teman-temanku tuh banyak ada yang katanya majikannya itu pelit banget. Itu tipsnya gimana kalau ngadepin majikan pelit? Ya intinya satu, kalau menurut saya pelit itu ya pelit dalam arti apa? Kan kita di sini makan semua tanggungan majikan. Kedua, kita kebutuhan segalanya nggak ditanggung majikan semuanya. Kalau menurut saya. Emang iya. Tapi kalau makan misalnya kan udah kebangetan nih, makan udah kebangetan nih. Suka-suka ya dia ngasih. Iya, gitu. suka-suka dia ngasih ya. Ya kita satu lapor agent lah ya. Sebabnya Tuh, kita ya, guys. bekerja pakai tenaga, harus makan. Kalau nggak cukup makan kita bisa komplain ke agent. Iya, kalau menurut saya ya. Kalau menurut yang lain nggak tahu, tapi kalau makannya cukup kita juga kerjanya enak. Habis itu kalau misalnya majikan cuman ngasih makan sekadarnya aja, ya mungkin
keterbatasan mereka kasih segitu. Nggak apa-apa, kita punya gaji, kita beli sendiri gitu. Yang penting intinya kita dikasih makan pokok lah ya. Kalau untuk kebutuhan yang lain pengen ngemil atau apa, hak-hak kita dikasihkan, gaji utuh, maksudnya gaji dikasih full gitu. Ya itu ya namanya nasib kita di sini ya, kan beda-beda ya. Ketemu orang pelit, ketemu orang bawel, ya. yang baik. Kita harus hadapin. Oke Mbak, makasih banget ya Mbak yang udah mau yang udah mau dikepo-kepoin sama aku waktu off day-nya. Tak doain semoga Mbaknya cepet sukses, Amin. majikan tambah baik, Amin. gajinya dinaikin, Amin. sehat selalu. Amin. Dan nanti kalau udah pulang ke Indonesia jangan jadi TKW lagi. Jangan lupa doainnya dapat jodoh yang baik. Amin. Dunia akhirat. Semoga secepatnya ya Mbak ya. Dan kalau Iyalah. udah pulang ke Cepet Indonesia, banget nih udah pengen. Ya dong. kelamaan jadi janda Karena mungkin. aku kan udah kelamaan di sini, jadi ya mau berapa tahun Mbak jadi janda? Kalau aku sih janda baru 7 tahun sih. 7 tahun. Kalau ini nggak tahu, ini baru Ini ini janda baru kembang ini. ini janda Janda kembang kembang. ini saya. Janda di Bah, sini. banyak banget ya TKW Hongkong itu jadi janda, tapi nggak semua. Saya nggak bilang semua, tapi banyak banget. Kebanyakan punya problem lah ya. Iya. Karena itu jurus satu-satunya orang kepingin jadi wanita pengen sukses setelah jadi janda, mau ke luar negeri. Kalau kamu nggak berani ke luar negeri ya nggak Nggak tahu juga sih. Ya nggak juga sih, yang namanya juga orang jodoh ya. Gimana Siapa tahu dapat orang langsung Sukses, pisah terus dapat ya. sukses. Orang kaya kan juga gitu. Kalau saya mah hasil keringat saya sendiri sih. Iya, Pokoknya, jerih payah sendiri. Sukses selalu. Makasih udah mau dikepo-kepoin. Amin. Dan jangan lupa nanti nonton videonya di YouTube. Amin. Iya, makasih banyak. Jangan makasih lupa banyak. subscribe ya guys. Ya, makasih banyak. Makasih ya Mbak Dia, makasih ya Mbak Nur. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin. Sehat selalu, dan pokoknya makasih banget guys yang udah mau nonton video aku sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari perdunia pertikawaian. Mantap. Sukses selalu untuk pahlawan Dewisa dimanapun Untuk berada. TKI semua di dimanapun kalian. Amin.